Tradisi acara menjelang Hari Raya Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik diawali pada malam tanggal 26 Mei 2026. Puluhan pemuda IPNU dan IPPNU Ranting Imaan serta pimpinan Komisariat IPNU IPPNU MTS Ihyaul Islam bergerak berkeliling jalan desa dengan mengenakan atribut organisasi dan pakaian yang rapi. Mereka melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil secara bersahutan dan diiringi oleh sound system. Kegiatan ini bukan hanya sarana syiar Islam, melainkan juga wujud kepedulian pemuda untuk menjaga tradisi dan mempererat hubungan antar warga. Memasuki pagi hari tanggal 27 Mei 2026, warga Desa Imaan berdatangan bersamaan ke halaman masjid dengan mengenakan pakaian terbaik dan wangi-wangian. Jamaah laki-laki maupun perempuan berkumpul untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Ibadah ini dipimpin oleh imam dari Kabupaten Lamongan dengan hikmat, diiringi khutbah yang mengingatkan kembali tentang makna pengorbanan, ketaatan, serta nilai-nilai berbagi yang diajarkan dalam perayaan ini. Suasana halaman masjid terlihat penuh hingga bertempat di jalan raya depan masjid, mencerminkan tingginya antusiasme dan keimanan masyarakat desa. Usai pelaksanaan sholat, rangkaian kegiatan dilanjutkan ke tahap pemotongan hewan kurban yang bertempat di depan halaman sekolah TK Ihyaul Islam. Berikut mari kita dengarkan narasumber kita dari salah satu panitia hewan kurban. Kali ini saya bersama narasumber dari salah satu panitia kurban. Baik, langsung saja untuk perkenalan terlebih dahulu ya Bapak. Terima kasih sudah mewawancarai saya. Saya Pak Suaidi, salah satu panitia penyembelihan hewan kurban di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa tugas utama Bapak dalam kepanitiaan kurban di tahun ini? Bagian saya atau tugas saya selaku sekretaris panitia kurban 1447 Hijriah. Selanjutnya, bagaimana persiapan pelaksanaan kurban yang dilakukan pada tahun ini? Alhamdulillah, untuk pelaksanaan pada tahun ini nampaknya saya menilai sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk persiapan dan pendaftaran calon-calon orang yang akan berkurban itu sudah kami jaring cukup lama. Jadi kalau dulu waktunya sangat mepet, tapi untuk sekarang waktu untuk pendaftaran dan kemudian orang yang berniat untuk berkorban juga memiliki ruang untuk untuk membeli hewan kurban. Jadi nampaknya semakin baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, untuk tahun ini ada berapa jumlah hewan kurban yang disembelih? Untuk tahun ini 2 tahun terakhir itu stabil. Kalau tahun 2025 kambing itu berjumlah 87 ekor, kemudian sapi berjumlah 2 ekor. Dan untuk tahun ini kambing mengalami penurunan ya, tapi tidak terlalu jauh. Jumlahnya 77 dan sapinya tetap sama, jumlahnya 2 ekor. Tapi kalau saya lihat sapinya ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Saya pikir untuk volume daging itu hampir sama, sekalipun jumlah kambingnya itu mengalami penurunan. Kemudian, bagaimana cara Bapak dan jajaran seluruh panitia itu bisa memastikan bahwa dalam proses kurban bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam? Kami serta jajaran panitia itu sangat berhati-hati ya, terutama dalam hal pemanfaatan kulit dari hewan tersebut ya.
apa bisa berdasarkan taklid dari ulama ya. Jualan kulit kambing dimanfaatkan untuk apa itu tidak bisa bervariasi dari sama saja sesuai dengan syariat. Kualitas dari gulatan kurban sendiri, distribusi dan sebagainya itu kami sangat berhati-hati. Tentunya kami dasarkan pada syariat, jangan sampai proses yang berjalan mulai dari dulu sampai sekarang itu melenceng. Insya Allah sudah sesuai dengan syariat ya. Insya Allah sudah sesuai. Kemudian bagaimana sistem pembagian daging kurban kepada masyarakat Desa Imaan? Kita dasarkan pada jumlah warga yang tidak menerima. Mulai per RT kita sudah mendata berapa jumlah RT dan berapa kilo itu sudah kami takar secara proporsi ya. Nggak ada yang lebih banyak atau nggak ada yang lebih sedikit. Kita sama ratakan. Tapi misalnya untuk kepanitiaan, jika ada kelebihan biasanya kita berikan kepada panitia yang tugasnya itu lebih berat ya. Contohnya pengadaan perlengkapan, bagian kebersihan itu kami kasih sendiri. Intinya untuk memberikan mereka apresiasi hebat lah, karena memang juga sangat. Baik, jadi itulah informasi dari acara kurban di tahun ini, bahwa hewan yang disiapkan berupa sapi yang berjumlah 2 ekor dan ekor kambing 77. Kemudian dipotong dan diolah oleh panitia yang dibantu oleh para pemuda dan warga secara bergotong royong. Proses ini berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta aspek kebersihan. Semangat kerja sama terlihat jelas di setiap sudut lokasi penyembelihan, mulai dari pembagian hingga pembungkusan daging. Puncak kegiatan berlangsung pada siang hari, di mana daging hewan kurban yang telah dibagi-bagi kemudian didistribusikan kepada para warga, mulai dari kaum duafa, anak yatim, hingga warga sekitar yang membutuhkan. Pembagian ini dilakukan secara merata agar keberkahan Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Imaan. Rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha tahun ini di Desa Imaan pun berakhir dengan suasana damai dan bahagia. Lebih dari sekedar ritual ibadah, perayaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pengorbanan dan kebersamaan masih sangat kuat tertanam di tengah masyarakat, khususnya dalam kepedulian untuk saling berbagi kebahagiaan. Harapan para panitia kurban di tahun depan nanti semoga bisa lebih banyak yang kurban dan semakin banyak yang mampu untuk berkurban. Karena dengan banyak yang mampu berkurban bisa menunjukkan bahwa ekonomi dari warga itu sendiri mengalami peningkatan dan kemakmuran. Terima kasih saya sampaikan, saya Tri Indah Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.